Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, pernah gak sih merasa ada suara-suara yang menggoda? Atau saat hati tiba-tiba tergoda untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu salah? Nah, hari ini kita akan membahas kisah nyata dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga dikenal sebagai periwayat hadis terbanyak, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pernah berinteraksi langsung dengan syaitan dalam kondisi yang luar biasa. Bagaimana syaitan bisa menyesatkan? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa melindungi diri dari godaan makhluk yang sangat licik ini? Jawabannya ada pada satu ayat yang sangat istimewa yang disebut sebagai simbol perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ayat kursi. Dalam kisah ini, kita akan lihat bagaimana ayat kursi menjadi benteng yang kokoh dan kekuatan doanya mampu melindungi Abu Hurairah dari godaan syaitan. Jadi, jangan sampai kelewatan karena pelajaran utamanya akan membuat iman kita semakin kuat dan hati kita semakin dekat kepada Allah. Sahabat Islami, tahukah kamu bahwa Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat dikenal karena kelebihan hafalannya? Dia hidup bergaul langsung dengan Rasulullah, ikut dalam setiap aktivitas beliau, bahkan ikut berperang dan menyampaikan banyak hadis. Kalau cerita tentang kejujuran dan kekuatan hafalannya, Abu Hurairah pasti masuk kategori yang paling diandalkan. Tapi tak hanya itu saja, Abu Hurairah juga dikenal sangat perhatian dan penuh keikhlasan dalam menolong orang lain. Rasulullah pernah memberi kepercayaan besar padanya. Bahkan beliau mengajarkan bahwa selagi kita mengingat Allah dan membaca ayat kursi, kita akan mendapatkan perlindungan yang luar biasa dari syaitan dan gangguan apapun. Jadi sahabat Islami, begini kisahnya. Abu Hurairah ini mendapat tugas langsung dari Rasulullah SAW untuk menjaga harta zakat selama bulan Ramadan. Bayangin, tugas yang gak gampang. Malam hari, beliau lagi jaga. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengambil makanan dari tempat zakat itu. Tanpa pikir panjang, Abu Hurairah langsung menangkap orang tersebut. Lalu beliau katakan, "Aku adukan engkau kepada Rasulullah." Tapi orang itu sambil beralasan, "Saya sangat membutuhkan, saya punya keluarga dan sedang dalam kondisi kesulitan." Abu Hurairah yang punya perasaan lembut, akhirnya memutuskan untuk melepas orang itu. Ia kasihan dan gak tega. Dia berpikir, mungkin memang dia benar-benar butuh. Nah, keesokan paginya, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Abu Hurairah pun menjelaskan, "Wahai Rasul, dia mengadukan bahwa dia sangat butuh dan aku kasihan lalu aku lepaskan." Tapi Rasulullah lalu berkata, "Dia itu dusta dan dia akan kembali lagi." Abu Hurairah langsung tahu bahwa apa yang dikatakan Rasul itu benar. Dan benar saja, malam berikutnya si orang tersebut datang dan lagi-lagi mencoba mengambil makanan dari tempat zakat. Abu Hurairah yang sudah mulai curiga menangkapnya lagi. Nah, di kesempatan ini, Abu Hurairah menangkapnya sampai 3 kali. Dan setiap kali orang itu sama saja, beralasan bahwa dia membutuhkan dan memohon agar dilepaskan. Tapi yang unik, di kali ketiga, orang itu berkata, "Lepaskan aku akan mengajarkan sesuatu yang akan sangat bermanfaat buatmu." Apa itu? Dia bilang, "Kalau engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi." Dia menjelaskan, "Kalau kamu baca ayat kursi dari awal sampai akhir, Allah akan selalu menjagamu dan syaitan gak akan mendekatimu sampai pagi." Mendengar itu, Abu Hurairah yang mulia pun akhirnya melepasnya lagi. Dan setelah pagi hari, Rasulullah bertanya lagi, "Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Dia mengajarkan aku bacaan yang menurutnya akan bermanfaat, maka aku biarkan dia." Lalu Rasulullah membenarkan, "Apa yang dia ajarkan itu benar. Tapi, tahukah kamu siapa sebenarnya yang kamu ajak bicara sejak 3 hari ini?" Abu Hurairah tak tahu. Kemudian Rasulullah mengungkapkan, "Itu adalah syaitan." Jadi sahabat Islami,
Ingatlah selalu bahwa syaitan itu sangat licik dan dekat dengan kita. Tapi Allah sudah memberi kita senjata yang luar biasa untuk melindungi diri dari gangguan syaitan. Salah satunya melalui bacaan ayat kursi dan zikir lainnya. Ayat kursi sebagaimana diajarkan Nabi adalah ayat yang luar biasa keutamaannya. Rasulullah pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan terdapat dalam kitab hadis Imam Bukhari dengan derajat yang sahih, bahwa siapa yang membacanya sebelum tidur, Allah akan menjaganya dari gangguan syaitan dan hal-hal buruk sampai pagi hari. Jadi, jangan dulu anggap remeh, karena doa dan zikir ini adalah pelindung utama kita. Kalau kita mau benar-benar selamat dari gangguan syaitan, kita harus terus belajar, memperkuat iman, dan rutin berdoa. Karena seperti yang diajarkan Nabi, amalan kecil yang rutin dan tulus bisa jadi benteng kokoh menepis godaan syaitan, bahkan dari hal-hal yang tampak sepele. Sahabat Islami, mulai dari sekarang, tingkatkan keimanan kita. Perbanyak zikir, membaca ayat kursi sebelum tidur, dan saat kita merasa terganggu atau takut digoda syaitan, insya Allah, Allah akan selalu melindungi orang-orang yang kembali dan berserah diri padanya. Nah, saya juga mau ajak kalian semua untuk berbagi pengalaman. Pernah nggak sih kalian merasa digoda syaitan atau mengalami kejadian saat membaca ayat kursi yang membantu melindungi kalian? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Bisa jadi kisah kalian menginspirasi dan memberi semangat untuk orang lain agar terus mengamalkan ayat ini. Dengan berbagi kisah ini, kalian juga akan mendapatkan pahala jariah karena sharing yang memberi manfaat kepada orang lain adalah amal yang tidak akan berhenti pahalanya selama cerita itu terus dikenang dan diamalkan. Kalau kalian suka dengan kisah inspiratif dan pelajaran yang mendalam seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan pastikan juga subscribe channel Islam Berseri agar kita bisa terus berbagi kisah dan pelajaran berharga dari Nabi dan para sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu dekatkan hati kepada Allah, karena sesungguhnya perlindungan nyata hanya dari Allah semata. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.